warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimahullah, marilah bersama-sama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kami sehingga sampai pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, kesehatan serta kenikmatan keimanan sehingga dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kami ingin menyampaikan dalam surah Yasin surah ke-36 ayat 12 yang menyatakan bahwa sesungguhnya kami atau Allah SWT yang menghidupkan kamu, yang mematikan kamu, dan mencatat segala amal-amal perbuatannya ke dalam kitab Lauhul Mahfuz yang tidak pernah rusak ataupun kitab yang kekal. Maka di dalam ayat disebutkan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan kamu, kamilah yang mematikan kamu, kamilah yang mencatat segala aktivitas kegiatan sehari-hari yang dalam kitab Lauhul Mahfuz, kitab yang tidak pernah merugi ataupun kitab yang nyata. Pada kali itu, mari kita sampai hari ini Allah SWT masih memberikan kesempatan kehidupan ini adalah untuk beribadah. Dalam ayat ini disebutkan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan sehingga manusia kecuali untuk beribadah kepadaku ataupun menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak saudara-saudara kita, keluarga kita, anak-anak kita, karena nikmatnya hidup, semua Allah menjamin segala kebutuhannya, sehingga kebanyakan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau mereka benar-benar beriman, pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan isinya. Karena yang ada di dunia, apa yang memiliki rumah, kendaraan mewah, semua ditinggalkan semua. Tapi sholat 2 rakaat, rakaat al-fajr khairun minha wa ma fiha. Sholat 2 rakaat, yaitu sholat fajar sebelum subuh, lebih baik daripada dunia dan isinya. Kalau umat Islam mengakui bahwa nilai pahala yang sangat besar yang Allah berikan, tentu pagi hari ini akan berduyun-duyun. Mereka akan berusaha walaupun sambil merangkak datang ke masjid. Tapi karena nikmatnya dunia,
semua kebutuhan telah dicukupinya sehingga mereka lupa. Padahal mereka tidurnya di pagi hari ini karena meninggalkan sholat sunnah ataupun sholat subuh berjamaah, itu tergolong orang-orang yang sangat merugi. Wa ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang sangat merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang-orang yang tidak pernah merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Di sini ada 3 orang-orang yang beriman yang mereka selama hidup ataupun di dunia di akhirat tidak pernah merugi di hadapan Allah karena nilai pahala yang lebih besar. Maka disebutkan di dalam surah Fatir surah 35 ayat 29. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang senantiasa membaca ayat-ayat suci Al-Quran, orang-orang yang beriman yang senantiasa mendirikan sholat berjamaah, dan orang-orang yang beriman yang menginfakkan sebagian rezekinya baik dalam keadaan terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, mereka itulah orang-orang yang tidak pernah merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada hari ini kita di hadapan Allah menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang tidak merugi karena pertama melaksanakan sholat 2 rakaat, sholat fajar sebelum subuh. Yang kedua, sholat subuh berjamaah. Ini tergantung agar terang di dalam ayat ini menjadikan orang-orang yang tidak pernah merugi. Semoga apa yang kita lakukan benar-benar mendapatkan nilai yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, karena banyaknya nilai pahala, maka ada juga golongan orang-orang yang merugi di pagi hari ini. Tadi orang-orang beruntung. Yang pertama, mereka tertidur, malas. Itu orang-orang yang tidak mendapatkan apa-apa di hadapan Allah SWT. Yang kedua, karena banyaknya nilai pahala yang Allah berikan sehingga mereka tidak mau datang ke masjid. Tapi yang terakhirnya yang sangat luar biasa, tunggu saatnya mereka ada di dalam api neraka. Karena amal-amal perbuatan mereka 24 jam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan lagi di dalam surah Al-Imran ayat 22. Ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Amalan-amalan mereka, kegiatan-kegiatan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala sia-sia, tidak mendapatkan apa-apa, dan mereka termasuk orang-orang yang merugi. Jangan sampai kita hidup yang berapa tahun ini menyesal di akhirat karena tidak melaksanakan sholat berjamaah, karena tidak melaksanakan infak ataupun sedekah ataupun tidak membaca ayat-ayat Al-Quran. Itu adalah pasti mereka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 41. Innal ladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika sabunnar hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, ayat Allah, orang-orang yang kufur, mereka adalah tempatnya di neraka jahanam, mereka kekal selama-lamanya. Itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala yang jelas kepastiannya, tapi sebagian umat manusia sampai hari ini mereka tidak percaya kepada hari akhirat, sehingga mereka hanya bersenang-senang di dunia karena semua kebutuhan-kebutuhan dicukupinya, sehingga lupa untuk hari akhirat.
Oleh karena mari kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak membawa apa-apa kecuali ketakwaan, bahwa semua manusia akan kembali kepada Allah, tidak ada yang dibawa kecuali bekal menghadap kepada Allah adalah ketakwaan. Itulah yang dapat kami sampaikan. Semoga kultum yang singkat ini dapat bermanfaat, dapat keberkahan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah senantiasa memberikan kesabaran, ikhlasan, ketabahan dan kesehatan di dalam melaksanakan ibadah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.